Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang memilih perusahaan Kidzania sebagai objek penelitian dalam tugas mata kuliah Manajemen Jasa dan Operasi akan mempresentasikan hasil pembahasan dari topik Service Productivity and Performance Measure. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 Kidzania dari MB4402 Telkom University Bandung yang beranggotakan saya sendiri, saya Sabik Abu Bakar, dan rekan saya Muhammad Rafli Asidki. Kidzania adalah kota interaktif yang dirancang khusus untuk anak usia 1 sampai dengan 14 tahun. Konsepnya memadukan inspirasi, kesenangan, dan pembelajaran melalui permainan peran yang realistis. Anak-anak di sana dapat secara mandiri menjelajahi kota mini seluas lebih dari 7.000 meter persegi dengan lebih dari 100 profesi menarik yang bisa mereka coba. Visi dari Kidzania bertujuan untuk menyentuh hati dan pikiran anak-anak di seluruh dunia dengan menguatkan mereka untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Adapun misinya memberikan pengalaman belajar dan hiburan terbaik, khususnya dalam bermain peran untuk anak-anak, memberi komitmen dan partisipasi tinggi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, memberikan solusi suportif untuk menjaga lingkungan kita. Kenapa sih produktivitas itu penting? Di sini saya akan membahasnya menjadi 5 poin. Yang pertama ada standard of living atau kualitas hidup. Di Kidzania anak-anak diajarkan untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Selanjutnya ada cost and competitiveness atau biaya dan persaingan. Di Kidzania juga anak-anak diajarkan dengan simulasi ekonomi yang ada di Kidzania, seperti ada mata uangnya sendiri, ada banknya sendiri, ada sistem ekonominya sendiri. Kemudian ada unemployment. Jadi peningkatan produktivitas itu dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada social programs. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, pemerintah itu dapat mengumpulkan lebih banyak pajak tanpa menaikkan tarif pajak. Kemudian yang terakhir ada resource conservation. Produktivitas yang efisien itu berarti menggunakan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas 3 poin utama dalam mencapai peningkatan produktivitas sebuah perusahaan yang baik. Yang pertama terdapat meningkatkan kinerja dari teknologi yang dikembangkan. Maksudnya adalah jadi perusahaan itu dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia yang digantikan dengan teknologi yang terus ditingkatkan. Jadi dalam pelaksanaannya itu perusahaan bisa mengoperasikan teknologi yang dengan sistem yang otomatis dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Perusahaan itu bisa mengoptimalkan alur kerja yang efisien sehingga terciptanya alur operasional yang rapih. Dalam kasus ini, jadi Kidzania itu bisa menerapkan pengoptimalan alur kerja operasional dalam alur perusahaannya dan dilindungi antrian pengunjung dengan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga terciptanya manajemen operasional yang baik. Selanjutnya ada nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Nilai yang dijunjung perusahaan oleh para pekerja dan pemimpin perusahaan menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Seluruh sumber daya yang berada di Kidzania harus menjunjung tinggi nilai yang dapat membangun tingkat motivasi dan produktivitas tinggi. Lalu apa sih service productivity itu? Sebuah layanan itu tidak bisa diukur secara tepat karena sifat dari sebuah layanan tidak ada wujudnya. Dalam kasus ini, perusahaan Kidzania yang merupakan perusahaan taman bermain edukasi anak dapat melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan produktivitas layanannya. Sebagai salah satu contohnya adalah dalam meningkatkan produktivitas layanan, Kidzania dapat mengaplikasikan penugasan beberapa operasional menggunakan teknologi seperti penerapan sistem self-ticketing dan penjualan tiket secara online. Kemudian apa sih performance measure itu? Jadi performance measure itu adalah suatu ukuran kinerja di dalam sebuah perusahaan. Dan di sini kami tidak hanya menyampaikan pengertiannya saja, tapi kami memberikan 5 informasi yang dihasilkan dari performance measure itu sendiri. Yang pertama ada how well we are doing, atau seberapa baik kita dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada if we are meeting our goals, apakah kita sudah memenuhi target tujuan. Kemudian yang ketiga ada if our customer are satisfied, atau apakah customer kita puas dengan pelayanan. Kemudian ada if our process are in statistical control, atau apakah proses kita terkendali secara statistik. Dan yang terakhir ada if and where improvements are necessary, atau apakah dan di mana perbaikan itu diperlukan. Apa sih essential element of performance measure itu? Ialah beberapa elemen yang sangat esensial untuk pengukuran performa perusahaan. Jika kita kaitkan dengan apa yang dilakukan dengan Kidzania, mereka pertama melakukan yang namanya objektif. Kidzania memang mendasari pengukuran pelanggan mereka. Kedua, mereka melakukan simulasi berbagai profesi untuk anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang nyata menggunakan typical measurement. Selanjutnya, mereka melakukan elemen kriteria.
untuk bisa memaksimalkan waktu antrian antar pengunjung dalam mendapatkan tiket yaitu 3 menit. Dan yang terakhir, Kidzania melakukan karakteristik untuk bisa memiliki karakteristik pada lini antrian pengunjung yang kuat, spesifik, dan terukur untuk diidentifikasi. Nah, cara mereka untuk mengimplementasikan integrasi pengukur performa mereka dari mereka mengoperasikan sebuah kota yang di mana anak-anak menjalankan peran dewasa dalam berbagai profesi. Hal itu juga membutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi untuk memastikan pengalaman anak-anak yang konsisten dan tentunya juga berkualitas. Nah, apa sih DEA itu? Singkatnya, DEA itu sebuah metode non-parametrik untuk mengukur efisiensi unit pengambilan keputusan. Nah, DEA ini membantu Kidzania mengevaluasi kinerja berbagai aktivitas yang ditawarkan dengan membandingkan input seperti waktu, tenaga kerja, dan biaya terhadap output seperti kepuasan pengunjung dan nilai edukatif yang diperoleh. Nah, ini adalah matriks dari Quality Function Deployment. Ini untuk bisa kita mengukur customer requirement dan functional requirement kita tuh seperti apa. Caranya, kita harus mengetahui dulu customer requirement kita seperti apa. Kami mendapatkan customer requirement seperti yang dibutuhkan oleh beberapa customer di Kidzania. Yang pertama adalah safety, kedua education experience, ketiga interesting entertainment, yang kepada comfort facilities, yang kelima intangible, dan lain sebagainya yang ada di matriks ini. Dan juga setelah itu kami menentukan functional requirement dari beberapa customer requirement yang ada di matriks ini. Yang pertama, kalau seperti safety, membutuhkan security protocol, educational curriculum, attractive activity design, interaction system, dan juga ada well-trained staff. Dan itu juga berlaku untuk semua customer requirement. Kami sudah menyesuaikan agar mereka bisa berhubungan satu sama lain. Dan juga setelah itu kita harus menentukan desired direction of improvement. Dan juga ini kita harus mendapatkan korelasi antara functional requirement dan juga customer requirement. Seperti mungkin educational curriculum dengan security protocol bisa dikatakan korelasinya negatif dan sebagainya. Dan juga kita tentunya harus menentukan relationship antara security protocol, safety, educational experience dengan educational curriculum dan sebagainya. Jika kita menetapkan relationship-nya strong, kita beri angka 9, jika moderat 3, weak 1, dan jika tidak ada, kita kosongkan saja atau 0. Setelah itu, kita harus menentukan technical importance score berapa, importance percent berapa, priority strength-nya berapa, dan juga menentukan current performance dari customer requirement dan functional requirement juga. Setelah itu, kita sebelum lanjut ke target, kita harus menentukan competitive evaluation dulu. Seperti kita mengambil tiga kompetitor dari Kidzania, tentunya bukan dari domestik, mungkin dari internasional, seperti Broadnet Production, Sequest, dan juga Mercury Sports and Entertain. Jika kita lihat, Broadnet Production ini bisa kita bilang mereka lebih unggul di easily accessible information daripada Kidzania. Dan juga seperti Mercury Sport Entertainment, dia juga lebih unggul di bagian educational experience daripada Kidzania. Mungkin memang ada beberapa kelemahan dan keunggulan tiap-tiap perusahaan yang memang tidak secara signifikan kelihatan. Tapi jika kita breakdown, breakdown menggunakan matrix quality function deployment ini itu akan kelihatan jelas. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kita akan menentukan target dari functional requirement dan juga customer requirement. Kita tentukan untuk security protocol berapa, educational curriculum berapa, dan lain sebagainya. Kita tentukan juga benchmark, difficulty, dan juga cost and time. Setelah itu, untuk finalnya, kita harus menentukan priority to improve. Di sini kenapa security protocol menang priority rank, tetapi yang priority to improve itu adalah well-trained staff. Kenapa? Dikarenakan uh, memang yang kita analisis untuk bisa menganalisis dan juga mengimplementasikan dari beberapa customer requirement yang dibutuhkan oleh customer, itu memang harus adanya staff yang terlatih untuk bisa menjalankan functional requirement itu semua.
seperti security protokol dijalankan dengan baik, educational yang efektif, dan juga attractive activity design yang menarik, dan juga interaction system yang terintegrated. Dan itu keempat-empat itu semua bisa dijalankan dengan adanya well-trained staff. Dan dari kita analisis dari matrix quality function deployment, itu semua kami menemukan beberapa fakta dari Kidzania, yaitu Kidzania ini mengedukasi anak-anak tentang pentingnya kerja keras dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka. Sambil juga mereka menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas layanan melalui teknologi dan juga dari sistem pengukuran kinerja yang efektif bagi mereka. Dan dari fakta itu semua kami menemukan dua masalah. Yang pertama, dari analisis kinerja mereka, mungkin mereka mengalami tantangan dalam menganalisis kinerja operasionalnya untuk memastikannya agar bisa terefisiensi dengan efektivitas layanan dengan baik. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa beberapa anak mungkin tidak merasa terlibat atau sepenuhnya tidak memiliki pengalaman yang memuaskan. Ini memungkinkan terjadinya karena ada kurangnya variasi dalam aktivitas atau kesulitan dalam menyediakan experience yang cocok untuk semua usia atau minat anak-anak. Dan juga kami menemukan solusi bahwa pengembangan sistem analisis kinerja mereka itu bisa ditingkatkan lebih lanjut. Yang kedua adalah inovasi dalam pengalaman pengunjung mereka, dan juga Kizania dapat berkolaborasi dengan ahli-ahli di luar negeri, bukan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.